Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Bertemu kembali dengan video teaching kali ini. Pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang hipotesa ya, tentang mispersepsi. Jadi dalam studi strategi itu mind and state ya, seperti bukunya Kenneth Ward itu menjadi center ya, atau pusat dari sebuah isu terutama ketika kita membincang tentang mengapa terjadi perang ya. Jadi why war ya, mengapa ada perang, mengapa terjadi perang, dan hypothesis of misperception ya, dan hipotesa tentang mispersepsi itu. Oke, jadi kita mulai. Ini sangat menarik ketika kita sedikit mengulas balik gitu ya, mengapa terjadi perang satu dan terjadi perang dunia satu maksud saya, dan penyebab-penyebab yang terjadi ya, sehingga kemudian timbul ya perang dunia satu itu. Nah, dari sumber yang saya bisa dapat dan saya posting di sini ini ya, kalau ini ada tulisannya 1916 ya, artinya kita pahami bahwa perang dunia satu itu terjadi pada tahun 1914 sampai 1918 ya. Nah, ini nanti kita coba ulas juga berikutnya pada Perang Dunia II. Tapi sebagai pengetahuan umum ya, mengapa Perang Dunia I itu terjadi ini penyebab-penyebabnya ya. Jadi ada nasionalisme, kemudian ada perubahan dari struktur power ya, struktur power yang dimaksud di sini adalah struktur militer ya di Eropa ya. Kemudian adanya perlombaan senjata ya, tentu oleh masing-masing negara yang ada di Eropa. Kemudian sistem aliansi. Nah, ini menarik. Sistem aliansi ini adalah nanti ketika Perang Dunia I, aliansi negara-negara mana ya, dan itu berbeda dengan ketika Perang Dunia II, aliansinya itu negara-negara mana gitu. Nah, yang menarik dalam Perang Dunia I ini, waktu itu masih ada kerajaan Ottoman ya, atau Utsmaniyah. Nah, itu juga ikut bergabung itu ya dalam koalisi Perang Dunia I itu, yang tentu akhirnya menjadi kekalahan dia ya, dan juga kekalahan koalisi pada saat itu ya. Kemudian penyebab yang lainnya itu adalah tensi atau ketegangan regional ya, tentu yang dimaksud dengan ketegangan regional itu adalah regional terutama Eropa ya, dan Barat juga bisa dikatakan sebagai yang terdampak oleh adanya ketegangan itu juga. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah ambisi kerajaan ya, imperial. Jadi kita pahami beberapa negara di Eropa pada saat itu masih banyak yang menganut sistem kerajaan ya, bukan demokrasi seperti yang sekarang ini. Nah, itu Perang Dunia I. Nah, selesai Perang Dunia I, terbentuk LBB itu ya, Liga Bangsa-Bangsa, tetapi kemudian fungsi dari LBB itu juga tidak terlalu signifikan, karena tidak seberapa lama ya, dalam konteks berjalannya waktu terjadilah Perang Dunia II ya, ini World War II ya. Nah, ini terjadi pada tahun 1939 sampai 1945. Nah, inilah kemudian menjadi semacam tonggak tahun ketika hampir semua negara-negara berkembang saat ini ya, itu mendapatkan kemerdekaannya ya, setelah
usai Perang Dunia II ini atau setelah tahun 1945. Nah, saya akan sedikit juga menjelaskan ketika penyebab Perang Dunia I itu seperti yang tadi saya sudah ungkap. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan juga terjadinya Perang Dunia II gitu? Mengapa sudah ada lembaga yang membuat perdamaian atau LPB itu, ya, Liga Bangsa-Bangsa itu, tetapi tetap saja ada perang atau pecah Perang Dunia lagi, ya, atau Perang Dunia II itu. Nah, di antaranya, nah ini ya, di antara alasan ya atau penyebab dari Perang Dunia II itu memang dikatakan sangat banyak, ya. Sangat banyaknya itu apa ya? Ya, di samping yang ini tadi yang menyebabkan Perang Dunia I, ya, nasionalisme, perubahan struktur power di Eropa, perlombaan senjata. Di samping itu masih ada perjanjian penyebab yang lainnya. Jadi di antaranya misalkan ada perjanjian Versailles, ya. Nah, perjanjian ini sebenarnya itu adalah perjanjian perdamaian yang dibentuk setelah Perang Dunia I itu usai, gitu ya. Jadi artinya ketika Jerman itu sudah dikalahkan oleh sekutu, nah Jerman kemudian diminta untuk tunduk, gitu ya. Nah, itulah dalam perjanjian Versailles ini, ya, dinukilkan di situ harus seperti apa Jerman itu, ya. Jadi nanti Anda bisa mencari di Google juga, ya, apa sih isi dari perjanjian Versailles itu, ya. Jadi antaranya Jerman harus membayarkan kekalahan perang, pembatasan produksi alat-alat senjata militer, gitu ya. Jadi tidak boleh agresif. Itu diantara isi dari perjanjian ini. Nah, perjanjian ini yang diharapkan kemudian sebenarnya menjadi tonggak perdamaian, gitu. Tapi ternyata tidak bisa juga, gitu ya. Kemudian penyebab lainnya mengapa Perang Dunia II itu terjadi adanya depresi ekonomi di seluruh dunia, kemudian kegagalan peredaan, ya, mungkin ini karena tadi ini ya arms race ini yang tidak bisa direda, gitu. Dan nah ini lagi-lagi, nah, Jerman lagi, ya, jadi bangkit lagi militer dia. Kemudian ada juga Jepang dan nah ini yang tadi saya sebut, ya, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa, ya, atau LPB. Nah, LPB inilah yang kemudian di dalam perkembangannya setelah Perang Dunia II itu dia berubah menjadi bukan lembaga dan personilnya, ya, tetapi artinya ada institusi baru setelah Perang Dunia II berakhir itu, ya, muncullah PBB, ya, atau United Nations, ya, yang sampai saat ini, ya, sampai hari ini itu masih tetap eksis. Nah, tentu tujuan utamanya ya bagaimana menjaga perdamaian itu. Oke, itu sebagai latar belakang mengapa, ya, why war, gitu ya. Mengapa ada perang itu. Nah, ini ulasannya yang menarik dalam konteks bagaimana hipotesa yang diambil oleh para pemimpin negara itu tadi, ya. Ada Jerman, ada Jepang, ya, tentu ada Inggris, ada Perancis, ada Italia, ada Kekaisaran Utsmaniyah atau Ottoman itu, ya. Nah, artikel ini, ya, saya juga sudah posting di e-learning, ya, dalam bahasa Inggris. Ini saya terjemahkan agak kurang bagus terjemahnya, tapi lumayanlah untuk memahami. Jadi judul hipotesis pada kesalahan persepsi, ya. Kesalahan persepsi itu bahasa Inggrisnya itu tadi itu misperception, ya. Ini ditulis oleh Robert Jervis, ya, dia pengarangnya. Nah, menurut beliau, menurut Jervis ini, jadi yang ada misalkan kata-kata saya gitu di dalam konteks ini, itu ada maksudnya itu Robert Jervis, ya. Jadi menurut beliau, ya, penulis dari artikel ini, dalam menentukan bagaimana dia, maksudnya seorang aktor yang man tadi yang saya sampai Man and State, ya. Ada sebuah buku yang menarik karya Kenneth Walt itu, ya, seorang madhab yang paling terkenal di hubungan internasional. Nah,
dia akan berperilaku, dia itu maksudnya atau pemerintah negara gitu ya, atau seseorang yang mempunyai power ya di dalam pemerintahan itu ya. Jadi seorang dia akan berperilaku itu, dia adalah seorang aktor yang harus mencoba untuk memprediksi bagaimana orang lain akan bertindak dan bagaimana tindakan mereka akan mempengaruhi nilai-nilainya. Oleh karena itu aktor harus mengembangkan citra orang lain dan niat mereka ya. Maksud dari mengembangkan citra orang lain dan niat mereka itu memprediksi, mempersepsi gitu ya. Jadi bagaimana seorang kepala negara, taruhlah seperti itu ya, akan berperilaku, maka dia ya, seorang kepala negara itu atau aktor itu harus mencoba untuk memprediksi ya bagaimana aktor lain atau kepala pemerintah atau kepala negara lain itu bertindak. Itulah yang kemudian disebut dengan persepsi. Jadi misalkan ketika Orde Lama, misalkan Pak Soekarno waktu itu ingin membawa negara ini, Indonesia itu mau ke haluan yang mana misalkan ya. Tentu pada saat itu dalam suasana perang dingin ya, di blok barat, blok timur itu. Nah, beliau itu membuat persepsi bagaimana dengan timur ya, Uni Soviet, bagaimana dengan barat, Amerika. Nah, seorang presiden Soekarno pada saat itu dia harus membuat persepsi gitu ya. Nah, persoalan yang muncul, nah ini ya, jadi gambaran ini mungkin ya bagaimanapun situasinya berubah menjadi salah satu yang tidak akurat ya. Jadi persepsi itu bisa jadi menjadi satu yang tidak akurat ya. Itulah yang kemudian menimbulkan mispersepsi. Aktor mungkin karena sejumlah alasan, atau aktor dalam konteks ini kita bisa terjemahkan ke kepala negara atau kepala pemerintahan, karena sejumlah alasan salah memahami tindakan orang lain ya, atau tindakan kepala negara atau kepala pemerintahan lain dan niat mereka ya. Dan ini yang penting, jadi ada tindakan, ada niat ya. Karena antara tindakan dan niat itu dua hal yang berbeda ya. Orang mungkin berniat kemudian berperilaku, bertindak sesuai dengan niatnya, tapi ada juga yang orang berniat tetapi dalam tindak atau perilakunya itu tidak sesuai dengan niatnya. Nah, ini yang sangat mempengaruhi ya. Nah, kalau bisa ditarik benang merahnya ke dalam judul ini tadi ya, judul perkuliahan kita ini, Why War, mengapa perang? Ya bisa jadi karena hipotesa-hipotesa dari mispersepsi para kepala negara atau kepala pemerintahan tadi itu gitu ya. Mengapa mispersepsi itu terjadi? Ya karena ada persepsi-persepsi yang dia buat, yang dia kembangkan terhadap kepala pemerintahan atau kepala negara lain itu berbeda itu ya. Nah, ini yang menarik yang ditulis oleh Rob Jervis dalam Anda tentu bisa membaca yang dalam jurnalnya yang saya posting ya, agak lengkap di sana. Tapi saya ambilkan dalam fokus-fokus yang menarik dalam konteks bagaimana mispersepsi itu ya dari hipotesa-hipotesa itu bisa terjadi ya. Jadi hipotesa yang pertama menurut Robert Jarvis itu bahwa pengambil keputusan cenderung menyesuaikan informasi yang masuk ke dalam teori dan gambaran yang ada ya. Jadi ini kepala negaranya atau aktornya itu sangat high level akademik gitu ya. Dan itu banyak kepala negara di Eropa ya, di Amerika pada tahun-tahun itu sangat stick gitu ya terhadap akademik gitu ya. Jadi
hipotesis yang pertama seperti itu, pengambil keputusan ya atau aktor atau kepala negara, kepala pemerintahan cenderung menyesuaikan informasi yang masuk ke dalam teori dan gambaran yang ada. Gambaran yang ada itu ya analisis persepsi aktor ini terhadap situasi yang terjadi. Memang teori dan gambaran mereka memainkan peran besar ya dalam menentukan apa yang mereka perhatikan. Dengan kata lain, aktor atau kepala pemerintah, kepala negara ini tadi cenderung mempersepsikan apa yang mereka harapkan. Jadi misalkan saya buatkan contoh-contoh lagi, misalkan ya tadi Pak Presiden Soekarno ketika kepentingan Indonesia ya itu perlu mendapatkan perhatian, itu bagaimana beliau memainkan isu antara Soviet dan Amerika ya. Jadi dalam konteks dipermainkan dalam makna positif ya, bagaimana dua blok ini meskipun mereka berseteru satu sama lain, tapi dalam persoalan Indonesia itu dua-duanya tetap memperhatikan, itu maksudnya ya. Jadi persepsi itu dibuat dan dijalankan oleh Presiden Soekarno pada saat itu gitu ya. Nah selanjutnya dari hipotesa satu itu bisa menimbulkan suasana seperti ini ya, sebuah teori yang ini maksud saya ya, bisa menjadi 1A. Sebuah teori akan memiliki dampak yang lebih besar pada interpretasi aktor terhadap data. Jadi bisa seperti itu. Jadi interpretasinya aktor itu ya betul-betul mempunyai imbas yang besar ya dari data yang dia punya, dari teori yang dia ikuti tadi itu ya. Kemudian bisa juga semakin besar ambiguitas data, tapi bisa jadi juga ambigu datanya itu ya, teorinya itu gitu. Dan bisa jadi juga semakin tinggi tingkat kepercayaan aktor memegang teori. Jadi bisa ambigu tapi bisa juga semakin kuat dia memegang teorinya gitu. Nah itu hipotesa yang pertama. Jadi dalam situasi seperti itu apakah kemudian terjadi war, terjadi perang apa tidak gitu ya, itu akan diuji ya. Saya tidak bisa memberikan contohnya apakah kemudian dengan hipotesa yang pertama ini tidak terjadi perang atau terjadi perang ya, karena di dalam jurnal juga tidak diberikan contoh secara pasti. Tetapi situasi dari hipotesis yang pertama ini ya itu menampakkan ya betapa aktor ya, atau kepala pemerintah atau kepala negara itu dia betul-betul berpegang pada teori gitu ya. Oke, itu yang hipotesa yang pertama. Hipotesa yang kedua ya, nanti rekan-rekan boleh juga membuat catatan pertanyaan mas bila masih belum begitu memahamkan. Hipotesa yang kedua itu ya tidak pada aktor kepala negara atau kepala pemerintahan, tetapi pada cendekiawan ya. Jadi ya mungkin level-level para menteri atau kalau di model pemerintahan Amerika Serikat sana itu ada left wing, ada right wing gitu ya. Jadi ada sayap kanan, ada sayap kiri dari Gedung Putih. Nah itu maksudnya itu para pembuat analisis kebijakan yang yang di-assign untuk membantu presiden. Jadi ada security ada security council, ada beberapa kebijakan keamanan dan non keamanan gitu ya, yang itu adalah diisi oleh para cendekiawan gitu. Nah, saya bacakan saja. Para cendekiawan dan pembuat keputusan cenderung melakukan kesalahan
dengan terlalu terikat pada pandangan yang sudah mapan dan terlalu tertutup terhadap informasi baru. Jadi ini semacam berlawanan dari hipotesis yang pertama tadi ya. Jadi kalau hipotesis yang pertama dia mengikuti teori kan dia akan sangat dinamis ya. Jadi teori itu akan liable gitu ya terhadap situasi yang ada. Ya. Jadi saya contohkan misalnya Pak Soekarno bagaimana memainkan ya peran untuk mendapatkan perhatian antara barat dan timur itu ya. Jadi dia sangat dinamis. Sementara beberapa para pembuat keputusan ya para cendekiawan ini biasanya memang begitu ya. Dia berpatokan pada sesuatu yang mapan, apa sih istilah yang pas sebentar, status quo ya. Status quo. Jadi ya seperti ini sudah, seperti itulah ya. Nah, tentu dibanding dengan keinginan untuk mengubah teori mereka. Nah, itu kadang itu sangat merasa bahwa ini sudah merupakan sebuah penemuan misalkan oleh para ilmuwan, para cendekiawan itu, ini sudah pernah diuji, pernah saya defense misalkan ya, dipertahankan dan lain-lain. Jadi biasanya lebih pada status quo tadi yang saya sampaikan ya. Nah, cara lain untuk menyatakan hal ini adalah dengan berargumen bahwa para aktor cenderung menetapkan teori dan harapan mereka sebelum waktunya. Jadi maksudnya ya itu tadi tidak ada dinamika gitu ya. Jadi hanya berpatokan pada apa yang dia yakini gitu ya, apa yang dia merasa sudah pernah mempunyai pengalaman gitu ya di dalam pelaksanaannya itu, sehingga kemudian lebih, nah ini bahasa anak-anak milenial ini, lebih suka dengan zona aman gitu. Nah, kalau sudah di situ ya orang kemudian cenderung statis, kemudian seperti itu ya. Nah, kalau hipotesa itu terjadi ya, ini Anda baca ini sangat penting ya. Jadi dia akan menjadi penghalang tunggal terbesar untuk menggali rangsangan yang tidak sesuai adalah kecenderungan hipotesis perseptual untuk terpaku setelah menerima konfirmasi minimum. Jadi artinya ketika sudah ada dinamika ya yang terjadi dan ada perkembangan gitu, meskipun itu terkonfirmasi oleh teori-teori yang para cendekiawan ini yakini ya, tapi itu tetap dianggap sebagai sesuatu yang yang minim gitu ya. Jadi saya kira tetap seperti ini saja gitu, atau kalaupun toh ada yang baru, paling dia akan sangat berimpact minimum seperti itu. Nah, ketika itu terjadi, maka apa ya, tidak akan bisa, sepertinya tidak ada yang bisa mengubah tentang subjek laporan. Maksudnya subjek laporan ini adalah ketika mereka mempunyai sesuatu case gitu ya. Jadi dia taruhlah misalkan apakah jadi perang apa tidak misalkan ya. Atau saya boleh mencontohkan misalkan yang perang Irak misalkan ya, pada tahun 2003 itu. Nah, itu kan luar biasa pertentangannya ya. Maksud saya pertentangan itu negara-negara lain menganggap wah ini tidak legal karena tidak ada otoritas dari PBB misalkan, tapi kemudian Amerika Serikat pada saat itu tetap akan mengubarkan perang karena adanya ancaman terhadap WMD misalkan ya, World Mass Destruction seperti itu. Nah, itu sebagai salah satu contoh ya bagaimana kemudian
pertarungan hipotesa 1 dan hipotesa 2, gampangnya ya, ditarik benang merahnya seperti itu ya. Itu terjadi ya di dalam pergumulan bagaimana keputusan itu diambil ya. Apakah kemudian hipotesa 1 tadi itu ya, modelnya maksudnya model hipotesa yang pertama ini ya, atau dia menjadi atau dia memilih dengan hipotesis yang kedua gitu. Jadi antara aktor ya, pemimpin pemerintahan atau pemimpin negara ya, atau dengan para cendekiawan atau yang tadi saya sebut sebagai para pembantu ya, kelompok cerdik cendekia itu. Nah, inilah rekan-rekan sekalian kuliah pendek tentang bagaimana perang itu terjadi ya. Selain dari yang memang sudah kita pahami dari sejarah ya, penyebab Perang Dunia I dan penyebab Perang Dunia II. Nah, kemudian bagaimana hipotesis tentang persepsi dan mispersepsi ya, itu bisa menyebabkan terjadinya perang. Nah, dalam tulisan Robert Jervis ada 2 hipotesa penting ya, yang bisa dijadikan semacam pengetahuan ya, mengapa perang itu terjadi ya. Hipotesa pertamanya seperti ini, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada hipotesa yang keduanya ya. Jadi persepsi dan mispersepsi ya, persepsi dan kesalahan persepsi itu juga bisa menjadi penyebab dari adanya perang itu ya. Nah, tentu kita tidak menginginkan Perang Dunia III terjadi karena persepsi dan kesalahan persepsi ini ya, perception or misperception itu ya. Meskipun saya lupa, saya pernah membaca ada jurnal kayaknya atau hanya sekedar berita gitu ya. Jadi bisa jadi gitu ya, tulisannya itu bisa jadi bahwa Perang Dunia III itu terjadi bukan karena nuklir atau yang dahsyat itu ya, yang membahayakan betul, tetapi hanya karena persepsi dan mispersepsi saja gitu. Jadi bisa jadi Perang Dunia III itu terjadi karena itu ya. Nah, mengapa itu terjadi? Nah, ini tadi ya, hipotesa-hipotesa ini yang berperan gitu ya. Artinya berperannya itu dia mempunyai reasoning ya, mempunyai alasan ya, mengapa kepala negara itu salah dalam mempersepsi ya, dan atau mengapa para pembantu kepala negara itu juga mempunyai mispersepsi ya. Bisa jadi itu terjadi gitu. Nah, kalau itu terjadi ya, maksudnya mispersepsi ini maksud saya ya terjadi perang gitu ya. Karena itu kemudian menjadi sebuah keputusan gitu ya. Jadi keputusan yang salah ya bisa menyebabkan sebuah peperangan ya. Nah, itu rekan-rekan sedikit tentang hipotesa, persepsi dan mispersepsi yang bisa menyebabkan perang ya. Di samping memang penyebab-penyebab perang yang memang sudah terbuktikan gitu ya dalam konteks sejarah penyebab Perang Dunia I dan Perang Dunia II ya. Saya ulangi itu lagi. Nah, Anda punya tugas ya, dibaca baik-baik. Jadi tugas Anda sebenarnya mudah ya. Jadi baca instruksinya ini, kemudian Anda hanya menerjemahkan ini ya. Kan sering kita dengar ya, sebuah gambar itu sangat berharga dari ribuan kata. A picture is a word, 1,000 word ya. Yang pertama word, yang kedua word. Jadi
Anda coba terjemahkan, ini ada perahu besar, perahu sedang, perahu kecil, ya perahu dari kertas. Kemudian ada peta, ya ini ada Amerika Selatan, Brasil dan lain-lain. Kemudian ada Amerika Tengah, ada Amerika Serikat, Amerika Utara, ya Kanada dan Amerika Serikat itu Amerika Utara. Nah, Anda coba terjemahkan menurut persepsi Anda atau mispersepsi Anda, tidak ada masalah ya terhadap foto ini atau terhadap gambar ini. Anda menerjemahkan perahu besar ini apa gitu ya, perahu sedang ini apa, perahu kecil ini apa ya, atau Anda menerjemahkannya apa sih sebenarnya tiga-tiganya ini gitu ya, perahu besar, perahu kecil dan perahu besar sedang ini. Jadi Anda berimajinasi ya, dengan keilmuan hubungan internasional Anda itu untuk menerjemahkan ini. Jadi nanti saya akan Anda tulis dalam paragraf pendek saja, mungkin berapa ya, 100 kata atau 75 kata itu ya, satu paragraf pendek. Nah, nanti saya akan baca coba ya. Nanti kira-kira yang Anda tulis itu sebuah persepsi atau sebuah mispersepsi, dan kemudian kira-kira dia akan berimbas atau berefek apa gitu ya, dari yang Anda tulis gitu ya. Saya kira cukup. Saya akhiri, selamat membaca, selamat menonton video ini, dan saya tunggu, jangan lupa untuk membuat tugasnya di e-learning. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.